Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Haja Andi Hasrianti SSMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatannya. Salah satu nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman keislamiah, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan manfaat karya tulis ilmiah dari kelompok 1. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Ilmiah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Ilmu diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah. Seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Eko Susilo pada tahun 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang dapat sesuai sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menuntut metode tertentu, serta sistematis penulisan yang bersentuhan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isi dari karya ilmiah sendiri. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama yakni karya ilmiah menurut Arifin 2003. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengantarkan sesuatu masalah dan pembahasan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua yakni kertas kerja. Hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Yang ketiga yakni skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Tesis ini juga
dilakukan pada seorang yang melaksanakan perguruan tinggi di S2. Yang keempat yang kelima yakni disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi isi disusun sebagai akhir untuk meraih gelar doktor atau seorang yang melaksanakan di S3. Adapun manfaat dari karya tulis ilmiah itu sendiri yakni yang pertama yakni melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca dan efektif. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang ketiga, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dari seorang penulis itu sendiri. Yang pertama. Sebagai yang kelima yakni sebagai bahan acuan peneliti. Sebagai bahan acuan peneliti pendahulu untuk meneliti selanjutnya. Yang keenam, meningkatkan programisasian fakta dan data secara sistematis. Yang ketujuh yakni melatih untuk menggabungkan hasil bacaan berbagai sumber. Adapun manfaat karya tulis ilmiah secara umum berdasarkan referensi artikel, jurnal adalah yakni yang pertama meningkatkan kemampuan membaca dengan efektif. Kemampuan untuk menulis karya ilmiah melibatkan keilmuan dalam memanfaatkan kosakata, struktur, bahasa, dan menyusun kata-kata yang diperoleh melalui latihan dan praktik. Yang kedua yakni melatih keterampilan mengumpulkan data penulis. Karya ilmiah memerlukan penerapan metodologi peneliti yang terstruktur. Yang ketiga, referensi. Tulisan untuk meneliti lebih lanjut karya ilmiah biasanya menyajikan referensi tulisan secara komprehensif, termasuk buku, artikel, jurnal, makalah, konferensi, dan sumber akademis lainnya. Yang keempat yakni meningkatkan ilmu pengetahuan. Karya ilmiah memungkinkan penulis untuk merinci konsep-konsep ilmiah yang khusus dalam suatu bidang tertentu. Adapun manfaat lain dari karya tulis ilmiah yang pertama yakni